Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat kepada Bapak Ferdian Utama selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran dan teman-temanku sekalian yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran. Saya, Laili Nur Khalifah, NPM 1812653, akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan evaluasi pembelajaran. Jadi, yang dimaksud dengan evaluasi pembelajaran adalah suatu proses menentukan pencapaian tingkat tujuan pembelajaran. Evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mencari informasi yang menjadi landasan dasar tolak ukur tingkat kemajuan, kemampuan, capaian peserta didik dalam belajar, serta keaktifan pendidik dalam mengajar. Pengukuran dan penilaian menjadi kegiatan utama dalam evaluasi pembelajaran. Saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu tentang bentuk-bentuk evaluasi. Jadi, bentuk-bentuk evaluasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, evaluasi secara lisan. Evaluasi secara lisan yaitu evaluasi yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung antara pendidik dan peserta didik. Kelebihan dari evaluasi lisan ini yaitu diantaranya guru dapat mengetahui kemampuan siswa dalam mengemukakan pendapat secara langsung dan dapat diketahui penguasaan materi siswa secara tepat. Sedangkan kelemahannya yaitu membutuhkan waktu yang relatif lama, subjektivitas tinggi, dan jika siswa memiliki sifat gugup maka dapat mengganggu kelancaran dalam menjawab dan kurang reliabel. Evaluasi yang kedua yaitu evaluasi secara tertulis. Evaluasi ini yaitu evaluasi yang dilakukan seorang pendidik untuk mengetahui bagaimana respon atau jawaban siswa dalam menggunakan bahasa tulisannya sendiri. Jadi anak disuruh untuk menuliskan argumennya sendiri. Yang dari evaluasi ini yaitu karena soalnya setiap anak itu sama, maka objektivitas hasil penilaian itu lebih dapat dipertanggungjawabkan. Kekurangannya yaitu belum tentu cocok untuk mengukur psikomotorik dan ranah afektif. Hasil dari evaluasi ini sedikit agak diragukan karena peserta didik dapat melakukan kecurangan saat mengerjakannya. Saya Lu'lu'ul Mu'awanah dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang macam-macam evaluasi. Evaluasi sendiri itu terbagi menjadi 7, yakni yang pertama pretest dan posttest, kedua evaluasi prasyarat, ketiga evaluasi formatif, keempat evaluasi sumatif, kelima evaluasi diagnostik, keenam evaluasi penempatan, ketujuh UAN. Yang pertama pretest dan posttest. Pretest biasanya dilakukan guru secara rutin setiap akan memulai penyajian materi atau memulai proses pembelajaran. Tujuannya untuk mengidentifikasi atau menstimulusasi sejauh mana pengetahuan siswa mengenai materi yang akan disajikan. Jadi evaluasi ini berlangsung secara singkat. Sedangkan posttest sendiri itu adalah kebalikan dari pretest, yakni biasanya dilakukan guru secara rutin setiap akhir penyajian materi. Ya, dilakukan secara singkat, lisan maupun non-lisan. Yang selanjutnya adalah evaluasi prasyarat. Evaluasi prasyarat ini lebih mirip dengan pretest karena tujuannya untuk mengetahui penguasaan siswa dari materi lama yang mendasari materi baru yang akan diajarkan kembali, atau dalam kata mengulas kembali sebelum masuk ke materi berikutnya. Selanjutnya, evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik dilakukan setelah selesai penyajian suatu pelajaran dengan tujuan mengidentifikasi bagian tertentu yang belum dikuasai siswa. Evaluasi jenis ini dititik beratkan pada bahasan tertentu yang dipandang telah membuat siswa mendapat kesulitan.
Yang selanjutnya adalah UAN atau ujian akhir nasional. UAN sendiri biasanya dilakukan di akhir jenjang pendidikan. Kalau di SD atau MI itu di kelas 6 semester akhir. UAN ini dari negara, makanya keterkaitan antara materi yang kita sebagai guru berikan dengan rancangan belajar nasional itu harus setara, harus sama, agar siswa itu tidak kebingungan, agar materi yang dikeluarkan dalam UAN ini juga sama dengan materi yang kita ajarkan. Yang kelima adalah evaluasi formatif. Winkel menyatakan bahwa yang dimaksud dengan evaluasi formatif adalah penggunaan tes-tes selama proses pembelajaran yang masih berlangsung agar siswa dan guru memperoleh informasi atau feedback mengenai kemajuan yang telah dicapai. Contohnya itu adalah tes lisan maupun non-lisan setelah selesai satu bab yang dipelajari atau satu bahasan setelah selesai 1 KD. Yang nomor 6 adalah evaluasi sumantif. Winkel mendefinisikan evaluasi sumantif sebagai penggunaan tes-tes pada akhir suatu periode pengajaran tertentu yang meliputi beberapa atau semua unit pelajaran yang diajarkan dalam satu semester, bahkan setelah selesai pembahasan suatu bidang studi. Contohnya adalah ujian akhir semester. Akhir yakni evaluasi penempatan, yakni evaluasi yang ditujukan untuk mengetahui keterampilan prasyarat yang diperlukan bagi suatu program belajar dan penguasaan belajar seperti yang diprogramkan. Dengan kata lain, evaluasi ini berorientasi kepada kesiapan siswa untuk menghadapi program baru dan kecocokan program belajar dengan kemampuan siswa. Contohnya yakni tes jurusan IPA atau IPS, kelompok kerja, atau kelas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.